Nah, jadi ketika di ruqyah kuping kanan dihembus, sakit dihembus, tapi alhamdulillah sudah enakan ya. Terus apa lagi keluhannya atau reaksinya ketika ruqyah? Kita aja. Alhamdulillah. Sekarang ibu apa yang ibu rasakan? Cerita dulu, jujur. Ada tadi kayaknya pusing. Oh pusing ketika baca yasin ayat kursi atau alif ha? Yasin ya. Masya Allah. Itu tiba-tiba jatuh gitu pusingnya. Migran atau gimana? Enggak, pusing aja gitu. Pusingnya sakit kali itu. Nyucuk ya. Tetap gitu ya. Lama enggak? Oh enggak lama. Oke. Sekarang masih pusing lagi orangnya. Siapa lagi reaksinya? Sebelumnya ini kayaknya ada Oyong gitu ya? Oh. Oyong itu ketika dibaca ruqyah atau sebelum ruqyah? Sebelum ruqyah. Oyong gitu ya? Oh gitu. Ya, ya. Sekarang masih oyong lagi? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah Allah yang buat ya, Allah yang sembuhkan manusia. Sudah lagi yang lain mungkin? Enggak ada. Oke. Hatinya gimana sekarang? Enak ya, jauh lebih tenang ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Hanya Allah yang balas semua ya. Hanya itu yang saya harapkan ya, Masya Allah. Ketika jemaah-jemaah saya, pasien saya, ini yang setiap hari ruqyah jarak jauh, tapi jadi 10 orang termasuk bapak, ibu, ya, Mbak Mila. Nah, jemaah saya itu kan saya ruqyah di sholat subuh setiap hari. Nah, itu juga begitu. Alhamdulillah. Nah, sebagian besar sudah berangsur-angsur. Memang ada yang langsung sembuh, ada yang berangsur-angsur. Ibu butuh kesabaran. Allah menyobat kita. Kira-kira sabar nggak hambaku ini? Gitu, ya kan? Nah, nanti kalau buru-buru langsung cepat disembuhkan, nanti lupa sholatnya lagi, ya kan? Orang kan begitu kan? Nah, giliran dia dapat musibah dia ingat kepada Allah. Ustaz tolong ruqyah Ustaz. Nah, dia sholat rajin, tahajud rajin. Giliran musibahnya udah hilang, dicabut oleh Allah, dia nggak dapat musibah lagi, udah nggak sakit lagi, dia lupa sama Allah. Dia nggak sholat lagi, nggak rajin doa. Kan gitu kita kebanyakan, betul kan? Itulah sifat manusia itu. Giliran susah dia ingat Allah, giliran senang nggak mau ingat Allah. Makanya Allah nggak mau langsung cabut penyakitnya. Itu hikmahnya Mbak. Allah bisa aja kan langsung cabut penyakit Mbak, penyakit Bapak ini, langsung sembuh total. Nggak sulit bagi Allah, betul? Nah, tapi Allah nggak mau. Ya, Allah buat pelan-pelan dulu sembuhnya supaya apa? Supaya hambanya itu semakin dekat kepadanya, semakin rajin ibadah, semakin bagus doanya, semakin perbanyak cari ilmunya. Ya. Jadi jangan, ya Allah, kok nggak langsung sembuh ya? Total 100%. Ya kan? Kok berangsur-angsur ya dikasih ya kesembuhan itu ya. Itulah salah satu hikmahnya itu. Makanya baik sangka, ya jangan buruk sangka. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu, ya kan? Allah mengetahui, kita nggak mengetahui. Kita menyangka langsung sembuh total itu baik, padahal buruk untuk kita. Boleh jadi ketika kita sembuh total, kita lupa ibadah, lupa sholat, lupa zikir, lupa sedekah, betul kan? Nah, makanya ulama-ulama dulu itu mereka lebih takut ketika diberikan kelapangan hidup ketimbang kesempitan hidup. Karena dalam kelapangan hidup banyak orang tergelincir, ya kan? Banyak orang lupa kepada Allah dalam kelapangan hidup. Tengok nih bapak nih. Bapak ini kalau nggak dikasih kesempitan hidup, boleh jadi bapak akan lupa kepada Allah. Makanya Allah kasih kesempitan hidup, kesempitan rezeki, kesempitan amal ibadah, kesempitan taat, segala macam kesempitan, sehingga bapak kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah kita nggak jumpa nih Pak kalau bapak nggak diberikan kesempitan hidup, betul? Ya, makanya Allah sayang sama bapak. Allah ingin supaya bapak itu kembali kepada Allah. Jadi bapak sibuk cari orang-orang baik, sibuk cari teman yang baik, sibuk cari ustaz, sehingga kita jumpa. Kalau enggak, kalau bapak dikasih kelapangan rezeki, dikasih kemewahan, yakinlah, ya kan? Bapak pasti enggak, kita enggak jumpa. Bapak pasti enggak taat kepada Allah. Nah itu rahasia Allah, yang hanya Allah yang mengetahui. Jadi kita baik sangka,
kita bilang alhamdulillah kita diberikan keadaan seperti ini, sehingga kita bisa dekat, bisa kembali kepada Allah, bisa berteman dengan orang-orang yang baik, ya kan, bisa taat kepada Allah. Dan lagi pertanyaan sebelum kita masuk, kayaknya udah cukup lah, dan hampir jam 11 ya. Jadi manajemen hatinya bulan depan, minggu kedua. Ini kan juga sudah termasuk manajemen hati nih kan. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada acara lagi, dan kalau mau di sini terus sampai malam ya saya senang kali. Kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Kalaupun Bapak mungkin ada acara lagi ya monggo. Sebelum kita tutup dengan doa, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Bapak, silakan. Maaf tapi Ya. saya banyak tanya. Enggak apa-apa, saya senang kan juga untuk kita semua kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz. Iya. Saya mau tanyakan tentang swab ini Ustaz. Tambah lagi apanya minumnya? Tentang swab. Jadi makanya saya mundur dari pekerjaan saya. Iya. Banyak mudaratnya tentang swab. Orang yang masuk kerja. Iya. eh, Nyogok ya. Iya, Iya. nyogok ya. Betul. Jadi walaupun itu tidak banyak, sedikit. Iya. Sedikit lah sama kita. Yang saya mau tanyakan, hukumnya itu bagaimana, dan solusi untuk keluar dari situ, atau bagaimana caranya Allah mengampuni saya Iya. yang sudah tidak ada orangnya lagi, yang nantinya dulu masuk kerja sama saya, ya, namanya administrasi itu kan ada Ustaz ya. Administrasi, kalau saya bilang bukan administrasi ya, kalau saya bilang itu suap. Ya harus ada uang masuknya ya, walaupun itu sedikit ya, Bu, ya. Ini kita terang aja dalam Iya, hidup, buka-bukaan. apalagi dalam kondisi seperti ini, masuk kerja semua pakai begitu ya. Ya saya harap teman-teman saya terhindar dari hal yang betul. saya pernah alami. Satu, bagaimana hukumnya dan bagaimana supaya Allah mengampuni segala dosa saya, sementara saya mau minta maaf atau mengembalikan uang itu, orangnya sudah tidak ada. Satu. Yang kedua, alhamdulillah memang Ustadz, walaupun itu satu musibah sama saya, tetapi saya anggap ini adalah kasih sayang Allah kepada saya. Mengapa timpahan ini bertubi-tubi sama saya, masalah keuangan atau kalau saya bilang tidak diberikan rezeki, atau Allah sedikit murka sama saya. Jadi saya kerjaan saya dulu Ustaz, masukin orang ya Ustaz, masuk pegawai negeri, masuk apa perlu disampaikan Ustaz? Enggak apa-apa. Pegawai negeri dan seperti itulah. Tiba-tiba karena orang yang di atas itu tidak menyampaikan amanah, akhirnya uang itu hilang. Tapi saya dikejar untuk bertanggung jawab. Seperti itu. Bagaimana hukumnya sama saya Ustaz? Padahal tidak semuanya saya makan. Ya. Yang kedua, ketiga Ustaz, ini yang sangat-sangat ini karena menimpa keluarga saya sendiri. Seorang pegawai negeri yang hasilnya dari sokoan itu Ustaz. Bagaimana untuk menghapus mudarat itu? Katanya Ustaz, saya dengar dari Abdul Somad bahwa uang atau gaji yang dia terima sampai dia pensiun itu hukumnya haram. Untuk mengembalikan supaya tidak mudarat atau tidak haram itu, apakah harus dikembalikan uangnya atau bagaimana Ustaz? Oke, bagus ya pertanyaannya. Alhamdulillah menjemah kita. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, bagaimana caranya mengembalikan uang yang sudah kita terima dari hasil sogok? Nah, makanya agama mengajarkan
Orang yang menyogok dan menerima sogok neraka tempatnya. Hukumnya haram, itu dosa besar. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya mengembalikan uang? Ya, mengembalikan uang dari hasil sogokan yang sudah kita terima. Nah, caranya yang pertama kita datangi orang itu. Kalau masih ada orangnya. Nah, jadi Pak, kemarin Bapak ada nyogok kan? Untuk masuk kerja, ini uangnya saya kembalikan. Karena ini uang nggak berkah, ya. Ini dosa haram hukumnya. Jadi saya sudah bertobat kepada Allah, ini saya kembalikan uangnya ke Bapak lagi. Nah, itu caranya. Kalau misalnya orang yang sudah nggak ada, ya, maka kita kembalikan sama keluarganya, sama istrinya atau sama suaminya atau anaknya atau keluarganya. Kalau misalnya keluarganya nggak ada, kita cari, maka kita kembalikan untuk kemaslahatan umat. Nah, karena itu kan uang haram, ya. Nah, tapi niatkan jangan sedekah, ya. Nah, niatkan aja kembalikan uang itu, ya, kepada untuk kemaslahatan umat seperti panti jompo bisa, seperti tempat anak yatim piatu bisa, seperti masjid juga bisa. Nah, itu. Jadi tapi jumlahnya itu tidak ingat, Ustaz. ya kira-kira aja. Ustaz. Nah, karena kan itu batas kemampuan kita, kan sudah lama lupa. Iya, Ustaz. Ya kira-kira aja udah. Nah, kira-kira aja jumlahnya berapa, nah kita kembalikan. Dan enggak, satu lagi, jangan niatkan sedekah karena itu uang haram. Nah, itu. Jelas sampai di sini? Iya, Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi kayaknya ada hubungannya dengan pertanyaan pertama kayaknya. Iya. Ada kan? Ada, Ustaz. Kemana tadi yang kedua tadi? Lupa saya. Eh, Bapak sering memasukkan orang iya, Ustaz. bekerja. Nah, Nah, kemudian saya berikan itu kepada seseorang, tiba-tiba seorang itu lari, jadi yang masuk tadi nuntut sama saya. jadi Bapak membantu memasukkan orang kerja. Kemudian orang itu memberikan uang kepada Bapak. Nah, Bapak memberikan lagi kepada orang. Kepada orang untuk memasukkan pekerjaan si orang itu. Iya, iya. Jadi Bapak ini sebagai pihak kedua. Iya. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Iya. Nah, jadi itu kan kita tolong menolong dalam kemaksiatan, Iya, Ustaz. kemungkaran. Kita juga mendapat dosa. Ya itu hukumnya haram. Nah, jadi macam mana? Nah, sedangkan orang yang bertanggung jawab untuk mengelola itu dia sudah pergi. Dia sudah lari. Nah, Bapak yang bertanggung jawab, kembalikan seperti tadi juga, itu uang haram, kembalikan sama yang punya. Ya kan? Bapak ganti itu uang itu. Karena kan Bapak kan otomatis sudah sebagai ini sebagai pengurus yang mengelola, artinya kan sebagai pihak yang bertanggung jawab, kan juga melalui Bapak dia bisa masuk kerja. Nah, jadi kembalikan uang itu kepada dia. Kalau dia sudah nggak ada, kita cari. Kalau dia sudah nggak ada atau meninggal, kepada keluarganya. Nah, kalau keluarganya juga sudah nggak ada karena itu uang haram, kan uang sobo itu kan. Nah, maka kita kasih kembalikan ke tempat untuk kemaslahatan umat, seperti panti jompo, panti asuhan, atau bisa juga masjid. Tapi ingat, jangan niatkan sedekah. Nah, kita kembalikan aja uang itu. Jadi begitu, Pak. Kemudian yang ketiga tadi mengembalikan kemudaratan daripada hasil dari Oke. kerja tadi. Pertama kita masuk PNS. Iya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwasanya ini kajian fikih, ya, fikih yang saya pelajari, yang saya adakan itu mazhab Syafi'i, ya. Saya nggak ngerti mazhab lain, ya. Pertama kita masuk PNS dengan menyogok. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi kalau kita masuk PNS dengan menyogok, nah, nyogok itu kan haram, maka gaji kita, tunjangan kita itu semuanya haram. Jadi kita makan uang yang haram. Nah, kalau kita belum pensiun, maka kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Tapi kalau kita belum punya pekerjaan, sambil mencari, nggak usah berhenti dulu. Ya, karena kalau misalnya kita berhenti, akan memudaratkan, membahayakan keluarga kita. Misalnya keluarga kita
nanti bisa nggak makan, atau bisa berhenti nanti sekolahnya dan segala macam, ya. Nah, tapi kalau tidak memudaratkan keluarga kita langsung berhenti, cut, ya nggak apa-apa, langsung berhenti, cari pekerjaan yang lain. Tapi kalau misalnya kita belum bisa berhenti, ya udah, nah sambil mencari-cari pekerjaan lain, ya. Nah, kita kerja dia di situ dulu, di tempat kita pegawai negeri itu dulu. Nah, tapi harus ada niat sambil mencari-cari pekerjaan lain. Kalau udah ada pekerjaan lain, maka berhentilah menjadi pegawai negeri, karena kita akan selamanya makan uang yang haram. Terus berikutnya, kalau kita udah pensiun, macam mana itu? Kita tahunya haram setelah kita selesai pensiun. Oh, ternyata haram uangku selama gajiku ini, tunjanganku. Itu macam mana? Nah, ya udah, kita uang itu kita berikan kepada, kan uang haram itu kan? Nah, kita berikan kepada tempat untuk kemaslahatan umat, ke panti jompo, panti asuhan, atau anak yatim, atau ke masjid. Tapi ingat, karena itu uang haram, maka jangan kita niatkan untuk sedekah. Yang sedekah itu adalah uang yang halal, karena nggak ada gunanya kita sedekah pakai uang haram, betul kan? Kan nggak dapat pahala kita, betul kan? Itu. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha mengetahui. Ini kata ulama, bukan kata saya hanya ngutip-ngutip aja. Ya. Jadi kalau yang kita kasih uang untuk masukkan kita pekerjaan tadi, mereka mengembalikan kepada saya yang nyogok tadi Ustaz untuk saya kerja. Apakah itu mengembalikan mudarat itu Ustaz? Bapak yang saya kasih uang tadi, Bapak kasih uang sama orang? Ya, itu sogokan saya. Sogokan Bapak? Supaya saya bisa masuk kerja. Tiba-tiba saya tahu bagaimana itu mudaratnya ini, saya beritahu dia, dia mengembalikan itu. Apakah itu mengembalikan mudarat itu? Tidak menjadi haram itu hukumnya? Kalau dia cepat bertobat, dia kembalikan, ya tidak lah. Makanya ketika tahu, ya ternyata yang menyogok sama menerima sogok hukumnya neraka, tempatnya haram, kembalikanlah. Ya udah, dia nggak berdosa lagi lah, kan sudah dikembalikan. Cepat pada waktu itu dia kembalikan. Atau kalau dia sudah makan, setelah berapa lama baru dia kembalikan, cepat tobat kepada Allah, dia kembalikan, ya udah bersih lagi dosanya. Gitu, kan sudah bertobat dia, kan sudah dia kembalikan. Ya, yang neraka itu dia nggak kembalikan uang itu, dia nggak bertobat kepada Allah. Dia tahu bosnya yang menerima sabur dan menerima, yang menyogok dan menerima sabur hukumnya neraka, haram hukumnya, dosa besar. Dia tahu itu, cuma dia nggak kembalikan uangnya, dia nggak tobat kepada Allah, neraka tempatnya. Nah, tapi kalau dia sudah bertobat, ya, dia kembalikan uang itu, dia nggak berdosa lagi, gitu dia. Ustaz, orangnya udah meninggal, cari keluarganya. Ustaz, keluarganya nggak ada, berikan ke tempat untuk kemaslahatan umat, seperti panti jompo, anak yatim, ke masjid, tapi jangan niatkan sedekah. Gitu hukum fikihnya, ya. Alhamdulillah. Enak kan tahu ilmu kan? Ya makanya belajar. Cari ilmu wajib. Kalau nggak tahu bertanya. Gitu. Alhamdulillah. Udah tenang hati Bapak ya? Tenang ya, alhamdulillah. Iya, kalau nggak tahu jawabannya, nyesek di dada. Jadi pikiran, betul kan Pak? Jadi beban, stres. Iya, kayak jemaah saya begitu. Setelah dinasihati, diberikan pengarahan, nah dia jalankan apa yang saya nasihati. Ada sampai yang belum mau bunuh diri jemaah saya, Bu, mau bunuh diri karena nggak kuat itu tadi, karena nggak tahu ilmunya, bodoh dia, nggak mau tanya. Tiba-tiba teringat saya, curhat dia, udah mau bunuh diri. Nah, saya bilang, saya nasihati, ya sebenarnya seperti yang saya nasihati sama ibu sama bapak. Alhamdulillah sekarang dia nggak jadi bunuh diri, tobat dia kembali kepada Allah. Nah, itu ciri orang yang udah nggak tahu ilmu tapi nggak mau tanya, ya muter-muter lah. Ada lagi belum tentu dengan doa? Udah, ibu udah, mbak, nanti mbak bu, nggak mbak itu ya. Tadi sebelum masuk mukanya kayak bingung cari setoran, monyong aja, ketakutan. Sekarang tengok mukanya dia cerah ceria. Muka bapak ini lagi tadi, muka mama tadi, belum gajian ya mbak ya. Bercanda ya.
Muka Bu Betty udah gajian kali dia makanya udah tanggal 7. Senyum terus ya. Alhamdulillah. Saya Bu Betty ya. Enggak. Saya salut sama Bu Betty ini mah, ya kan? Nah, nggak hidupnya kayak nggak ada beban gitu, dijalani ya kan? Nah, tenang aja, anteng aja. Oh, salah seorang begitu ya Bu ya Mbak ya. Nah, coba ngapain hidup dipikiri? Ya kan bakalan mati kok, betul kan? Ya udah jalani aja, jalani, tapi tetap sesuai dengan yang Allah ridhoi. Jalani jangan hanya jalani, tetap menjalankan perintah Allah. Udah jalani, udah. Yang nggak berpikir jangan dipikir, udah serahkan semuanya kepada Allah, ya kan? Tawakal, pasrah, ya kan? Iya. Enak hati itu tenang. Tapi kalau kita pikiri, ya stres kita, merenung, galau hati, risau. Itulah cuma saya tuh di Facebook, di WA grup banyak kali, ya. Tapi saya sabar. Tapi saya nggak bilang buat udah mati aja lah kau. Saya nggak bilang begitu ya. Baru ini lagi, kemarin lagi waktu mama di kampus itu kerja, ya, iya. Kemana? Oh, kamar mandi. Saya kira mau pulang. Mungkin sana. Ya mah, bolak-balik dia mau WA saya. Dia minta diruqyah dari jarak jauh pakai video call, orang Bogor. Saya nggak sebutkan namanya lah. Ya. Nah, orang Bogor sudah pensiun, bapak baca Al-Quran nggak bisa, sholat pun nggak bisa, ada kasihan kali lah. Ya, dia pingin tobat. Nah, dia saya bilang, iya insya Allah saya ruqyah Pak. Mungkin dia nggak ngerti ya. Tapi ngotot bolak-balik, bising, HP kan sama anak kan, yang paling kecil, dia main game. Jadi bolak-balik, Pak ini Pak dengan telepon, Pak ini Pak dengan telepon, Pak ini si Jida itu, ini ada telepon Pak, udah nggak usah nggak usah diangkat, saya bilang kan, udah biarin aja dia main aja. Tapi dia terganggu juga dia main game, karena kan bunyi itu kan suaranya kan, si Jida itu yang paling kecil. Mungkin ada 5 atau 7 kali tuh dia mau video call pakai WA itu. Udah saya bilang begitu, Pak iya Pak insya Allah saya ruqyah. Nah, tapi dia ngotot kepingin video call begitu. Tadi itu juga sudah saya ruqyah tadi, ada salah subuh tadi, Mbak Mila yang lainnya juga. Alhamdulillah. Dan doa kita ya. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang keperluan lagi, tapi kalau mau di sini juga dengan lapang hati kami senang ya. Jadi juga ada kawannya di sini jadi ramai rumah ini berkah. Ya. Doa kita ada lagi? Ada. Ya. Astagfirullahaladzim. Oh tunggulah ya Bapak itu lagi situ ya, biar juga dia dapat doa. Itu ada doa ya Bu ya. Nah, kasih Bapak, kasih adik bayi, kasih si kakak ada doa itu. Cuma cari istighfar 3 kali. Pintar Ibu bawa botol gitu jadi bisa pulang. Iya, untuk mama. Air habis air apa Bu? Air doanya itu habis. Habis. Lain kali kok gitu kan. Kayak Ibu kan bawa apa agak besar tempat kasih mama. Mama sakit kan? Kasih doa lah. Nah, insya Allah biar diberikan kesembuhan. Ruqyah ini tidak hanya penyakit jasmani, tidak hanya penyakit rohani ruqyah ini ya. Jemaah saya itu yang dari Malaysia, orang Malaysia Pak. Ya. Itu bapaknya operasi. Ada kanker atau apa itu di kepalanya. Dia tolong sebelum operasi supaya diruqyah. Alhamdulillah, kamu udah pulang ke Medan. Jadi ruqyah ini tidak hanya penyakit rohani, hati, kejiwaan, tapi penyakit jasmani atas izin Allah. Astagfirullahaladzim. Doa kita astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekhul Qadir Al-Jailani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahiyya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut
ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد تقبل الله منكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minum lagi, minum airnya diminum lagi. Minum.